ketika kita bicara tentang kemajuan, ya, sebuah bangsa atau bangsa itu eksis, bangsa itu bisa memberikan warna, ya, sebatas pemahaman saya, ya, sebatas pemahaman saya, itu adalah pada pemimpin. Ya. Jadi yang membangun peradaban itu adalah, yang merubah keadaan itu adalah pemimpin. Ini perlu direnungkan. Jadi sebuah bangsa, sebuah kaum, sebuah negeri itu dia maju sukses, ya, bisa melakukan perubahan, menaikkan harga diri masyarakat bangsanya, itu adalah pemimpin. Nah, pertanyaannya, sudahkah Indonesia mendapatkan pemimpin yang tepat? Nah, itu belum survei aja langsung belum. Kenapa? Karena pemimpin itu tampil dia dengan keyakinan. Ya, keyakinan itu bisa dimaknai ideologi. Keyakinan itu bisa dimaknai dengan keimanan. Jadi kemudian pemimpin itu dia memang memiliki ide, memiliki cita-cita untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi antara keyakinan, keimanan, gagasan itu tidak boleh terpecah. Nah, persoalannya adalah kita hidup, ya, bangsa kita ini lahir, muncul di tengah-tengah sebuah ideologi kebebasan yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan ideologi individualism, ideologi liberalism, ideologi kapitalisme. Itulah yang mendominasi kehidupan. Suka tidak suka. Ilustrasi saya, Bang Budi, kenapa semua yang dimusuhi Tuhan itu subur di Indonesia? Coba, semua yang dimusuhi oleh Allah per hari ini itu subur di Indonesia. Apa? Narkotik. Kan musuh agama. LGBT. Itu kan musuh dan pengundang bencana. Judi. Semua itu, hampir semua kelompok agama memusuhi itu. Tuhan memusuhi itu. Tapi kenapa itu tumbuh subur? Kenapa LGBT tumbuh subur? Kenapa narkotik itu luar biasa? Zaman Soeharto itu, menurut catatan memori saya, narkotik terbesar itu pernah ditangkap 7 kg, itu geger. Sekarang bertonton, itu nyelundup atau impor? Ini pertanyaan. Jumlah aparat dulu lebih sedikit dibandingkan sekarang. Kenapa penyakit-penyakit itu tumbuh? Judi itu dah jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Ya. Tapi keluar peraturan, judi dilarang kecuali ada izin. Coba ya. Inilah negeri yang hamka. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana, kenapa kita gitu kan, pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan pemimpin yang tepat? Nah, Bung Karno itu adalah idola, ya, itu adalah idola seluruh tokoh-tokoh gerakan nasional sebelum kemerdekaan. Jadi sejak dia dibimbing oleh Haji Umar Said Sokro Aminoto, dia bergerak, dia tampil, dia muncul di banyak lini. Haji Umar Said Sokro Aminoto juga dianggap sebagai Ratu Piningit.
karena dia mampu beragitasi, terus terjadi tuh. Nah, coba semua kita secara akademik sebagai sebuah negara, tadi saya katakan Indonesia adalah negara yang unik karena dia membentuk bangsa ini dasar kesepakatan. Jadi kalau pakai definisi nation, Indonesia betul-betul nation state. Kalau berdasarkan penduduk mayoritas, masa Indonesia senegara Jawa. Spanyol itu suku, Prancis itu suku, Cina itu suku, Indonesia. Coba, Indonesia itu ini kan unik. Kok semua agreement kami pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Coba ini, tidak ada yang mengatakan yang dari Jong Sumatera, negara Sumatera, enggak, tapi semua mengatakan Indonesia. Inilah nation state yang sesungguhnya menurut saya. Ya, menurut saya, karena ini betul-betul semua kalangan yang tidak setuju Sumpah Pemuda itu justru Cina. Silakan buka sejarah. Ya, orang Cina diajak ikut forum, nggak mau dia, karena dia merasa bukan Indonesia. Ada yang nggak berani buka sejarah ini? Tapi saya buka. Silakan baca sejarah. Kelompok Cina diundang ikut pertemuan Sumpah Pemuda, mereka keluar, mereka tidak mau. Karena mereka yakin Indonesia tidak akan merdeka jadi negara. Coba lihat juga di badan pemeriksa BPUPKI, berubah menjadi PPKI, berubah menjadi Panitia 9. Bukalah sejarah itu. Semua di situ konsep-konsep itu para orang-orang tua kita tuh, saya baca itu Isa Ansori, salah seorang anggota konstituan tuh, dia baca itu undang-undang Uni Soviet. Dalam bahasa Soviet dia terjemahkan. Bagaimana supaya Indonesia punya undang-undang yang betul-betul Indonesia. Begitu mereka dulu. Jadi mereka sudah baca Das Kapital, mereka sudah baca semua teori-teori liberal kapitalis, mereka sudah baca. Mereka ingin merumuskan bagaimana Indonesia merdeka dengan nuansa Indonesia sendiri. Itu cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Sepakat Juni. Pada waktu kita proklamasi 17 Agustus, jangan lupa, itu masih yang 21 Juni. Tanggal 18 koreksi, setuju, nggak apa-apa demi bangsa. Baru berjalan 2 tahun, peristiwa 46, peristiwa 48, peristiwa 49, lalu koreksi Undang-Undang Dasar jadi Undang-Undang Dasar Tentara 50. Kenapa semua oke? Karena di situ ada pemimpin namanya Bung Karno dan Hatta sebagai pemersatu. Kosong. Ini cita demokrasi, kosong. Bikin pemilu. Nah, pemilu dulu nggak pakai NPWP karena belum ada NPWP. Ya. Pemilu dulu itu tidak ada nomor piro, wani piro nggak ada. Karena memang Dirjen Pajak belum mengeluarkan NPWP. Iya kan? Saya terima NPWP itu setelah jadi anggota dewan. Sebelum anggota dewan nggak ada NPWP. Nah sekarang mau pemilu semua harus NPWP. Saya orang Sumatera Utara, mau maju dari Sumatera Utara, masuk ke satu kabupaten, pakai pantun dia, ya pantun Melayu dia pakai, ya ada pantunnya itu. Tanjung Tiram, Batu Baru, ada siram, ada suara, coba gitu. Saya nggak tahu di daerah TV. Saya masuk di Sumatera Utara, merasa orang Sumatera Utara, majulah sekali ini gitu kan. Selama ini kan maju, saya maju anggota dewan dari Sumatera Barat, dipilih. Maju lagi dari Jawa Barat,
terpilih juga, kepingin maju dari Sumatera Utara, kampung sendiri. Begitu masuk kampung, main pantun orang itu. Tanjung Tiram, Batu Baro, ada siram, ada suaro. Ampun, nggak sanggup kita. Nah, itu contoh. Nah, Undang-Undang 150 berubah kekosongan. Coba bayangkan, pemilu yang paling unik. Individu boleh maju. Individu. Ormas boleh maju. Partai politik boleh maju. Dilakukan pemilihan umum. Ketuanya adalah Burhanuddin Harahap. Pemilu yang pertama kali. Dan seluruh pakar Indonesia mengatakan itu pemilu yang paling jujur. Bayangkan, pemilu paling jujur, paling demokratis diakui oleh dunia tanpa NPWP. Nah, melahirkan dinamika kehidupan politik. Nah, semua waktu itu bisa itu karena ada pemimpin pemersatu. Sampai dekret 5 Juli 1959. Nah, cuman karena Bung Karno kemudian terpengaruh dengan ideologi besar yang sedang dominan, nah kita juga tidak boleh lupa gerakan revolusioner di Indonesia itu semua muncul adalah karena runtuhnya Tsar Nicholas oleh kelompok ideologi komunis. Maka semua orang berpikir revolusioner. Maka tokoh-tokoh PKI Indonesia kan semua banyak berguru ke Soviet. Ya, sebagian aja juga ke Cina. Karena guru komunis Indonesia sama guru komunis Cina itu sama-sama gurunya sama. Jadi gurunya yang di Indonesia itu ngajar 2 tahun, terus berangkat ke Cina jadi 1 guru. Maka komunis Indonesia dengan komunis Cina agak dekat. Itu ada karena gurunya sama. Tentornya lah, trainingnya sama lah, LDK-nya sama waktu itu orang lain. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa kalau kita bertanya bagaimana mau, itu tetap pada pemimpin yang melakukan perubahan dengan ide dan keyakinannya. Di mana ada sebuah negara yang punya ide besar dan pemimpin besar, dia mampu membangun peradaban. Maka pertanyaan kita, apakah kita sudah mendapatkan pemimpin yang benar? Ya, agak benar ada, hampir benar ada. Ya, tapi benarkah yang tepat bisa memahami apa perintah konstitusi? Nah, sementara sekarang konstitusi kita itu palsu. Ya, Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini diakui itu banyak cacat, tapi karena itu yang sah ya diakuilah. Nah, bagaimana rasanya kita bisa membangun apa yang tadi disindir-sindir? Nggak mungkin kita cerdas kalau nggak makan ikan. Itu kan karena Indonesia lautnya luas. Ikan-ikan enak Indonesia itu dijumpai di Thailand, di Hong Kong. Ya, saya ke Thailand makan di restoran. Ternyata ikannya dari mana? Indonesia. Ya. Ikan kerapu, wah ikan-ikan mahal itulah. Malah pernah di Hong Kong itu ada ikan kerapu yang paling besar. Toko itu makan, mau makan ikan, dilelang dulu itu ikan. Nah di sini kan dikiloin. Nah di sana dilelang, toko itu mau makan, ditimbang berapa kilo, lelang. Nah siapa yang berani bayar mahal, dia yang traktir. Nah, di kita levelnya baru ikan asin, ya kan? Ikan asin. Dan kemudian yang disebut ikan di Indonesia itu ya ikan emas, ikan emas, ikan lele. Lelenya pun kadang-kadang lele dumbo, bukan lele lokal. Jadi kita ini sering begitu. Pisang Bangkok, jambu Bangkok. Nah, pepaya. Jadi kita kadang-kadang terlalu memberikan. Nah, siapa yang bisa merubah itu? Ya, siapa yang bisa merubah? Nelayan-nelayan kita, ya saya sedih lah. Ya, per hari ini semua rakyat yang di sekitar sumber daya itu miskin. Lihat masyarakat di sekitar hutan. Ya, masyarakat di sekitar hutan itu miskin.
Makanya diperkenalkan perhutanan sosial, maksudnya supaya bisa berubah. Tapi tidak gampang. Masyarakat di sekitar tambang biasanya terusir, miskin dia. Masyarakat di sekitar pantai juga miskin, terusir dia. Kenapa? Karena pemimpin. Sampai sejauh pemimpin itu punya komitmen ke arah sana. Ideologi sebagai keyakinan kita sudah sepakat. Ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa tawar-tawar, itu keimanan kita. Tapi kenapa itu tidak tertanam? Ini problem. Ya, ini problem. Aku yakin yang kuliah tahun 80 sampai reformasi itu semua kena penataran 36 butir. Ya kan? 36 butir Pancasila. Setelah reformasi hilang itu. Hilang. Padahal kan itu harus menjadi tetap sesuatu yang harus dipertahankan untuk menanamkan nation. Ya. Rasa kebangsaan dan kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Tapi ini hilang. Ya, saya sendiri dulu tidak mau ditatar P4, ya kan? Termasuk orang tidak mau ditatar P4, ya, sampai diperiksa berulang-ulang di Laksus kan gitu. Tapi ujian Pancasila lulus. Dosen Pancasila saya dulu asal masuk di kelas saya, belum dia kasih bab pelajaran, udah kita tanyain duluan sampai habis jam pelajaran. Karena kita sudah memahami filosofi Pancasila itu dan sudah baca sejarah riwayat lahirnya Pancasila. Tapi poin-poin butir-butir 37 butir Pancasila itu kan harusnya di-upgrade sesuai dengan perkembangan zaman sehingga ada kecintaan. Hari ini kita kosong semua, termasuk anak-anak kita. Ini masalah ideologi. Kemudian dengan sistem, jadi ada pemimpin, ada ideologinya, ada sistemnya. Pertanyaannya, bagaimana sistem kita bernegara hari ini? Apakah benar trias politika? Ya, apakah benar itu pembagian kekuasaan? Semua kita prihatin hari ini. Nah, saya tetap mengatakan itu semua adalah pemimpin. Sedikit sebagai tambahan pengetahuan, saya merasa begini. Di daerah saya ini orang Karo, suku minoritas yang ada di Sumatera Utara. Ya, dari 100 dia, kalau kita jumpa orang Karo tanya, kau ke gereja apa ke masjid? Karena dari 100 orang mungkin hanya 35 orang yang muslim. Saya dulu beranggapan bahwa Islam itu diterima oleh orang Karo itu sekitar merebaknya itu sekitar setelah pemberontakan PKI. Jadi harus punya agama, karena mayoritas juga orang tidak punya agama. Kakek saya, nenek saya animis, bapak saya, mak saya animis. Sekitar tahun 50-an. Tapi ternyata setelah saya baca buku, setelah itu ternyata orang Karo itu sudah memeluk Islam sejak abad 13-14. Tapi kenapa dia hilang marganya? Ternyata semua orang yang bermarga di Sumatera Utara, ketika dia masuk Islam bersyahadat, hilang marganya, dia jadi Melayu. Jadi Melayu itu bukan suku, Melayu itu peradaban. Jadi Ustadz Abdul Somad itu marganya batubara, tapi orang tidak pernah tahu kalau Abdul Somad itu marga batubara. Dia hanya tahu itu orang Melayu. Kenapa? Karena semua orang yang sudah bersyahadat ya di Sumatera itu hilang marganya. Nah, salah satu panglima perang Sultan Delhi itu dikuburkan di daerah Cianjur karena dia melawan Belanda
dia marganya adalah marga Surbakti, tapi hilang marganya karena dia sudah bersyahadat. Artinya apa? Islam itu pemersatu. Nah, sampai sejauh mana orang mau memahami bahwa Islam ini bisa sebagai sebuah kekuatan? Nah, jadi ke depan, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menseleksi pemimpin? Ya, mayoritas Jawa bukan tidak mungkin harus orang Jawa. Mayoritas Muslim, maka dia harus Muslim. Jadi bahasa kembali kepada Undang-Undang Dasar itu 45 yang murni, ya saya pikir kembalilah kepada pemimpin orang Indonesia asli dan beragama Islam. Mau tertulis atau tak tertulis itu harus tertanam. Nah, jadi inilah ya, jadi masalah obat-obatan ya, saya terakhir ya, Indonesia dalam konsep pembangunan industrinya berbeda dengan Korea ya, berbeda dengan Korea, berbeda dengan Vietnam. Saya tahu setelah Vietnam lepas perang Vietnam tahun 70-an itu ya, mereka banyak belajar ke Indonesia. Mereka belajar bagaimana sistem teraseri Indonesia, bagaimana menanam kopi. Dia pelajari Indonesia. Nah, lalu dia pulang ke Vietnam, dia inovasi sesuai dengan kondisi yang ada di Vietnam. Akhirnya sekarang Vietnam unggul, kita kalah. Kita kalah dengan Vietnam. Nah, jadi ya, kita ini perlu punya pemimpin yang memiliki konsep bahwa untuk membangun Indonesia ini itu harus industri yang mengolah semua produk-produk Indonesia. Nah, di sini tadi ada teman yang cerita nikel yang belakang tuh. Ah, ini aku singgung sikut nikel nih. Dulu zaman SBY, nikel itu baru mulai, ya, baru mulai. Tapi Pak SBY persyaratkan boleh diolah, boleh ekstrak nikel, tapi dengan catatan harus punya smelter. Maksudnya smelter mengolah nikel tadi menjadi setengah barang industri yang diekspor. Sekarang tidak, nikelnya sudah disaring oleh smelter tadi, dijual masih dalam bentuk bahan mentah, tidak dalam bentuk olahan setengah jadi. Ini konsep. Nah, jadi banyak agenda-agenda. Jadi saya minta maaf kalau agak menyita waktu sedikit. Nah, yang jelas ke depan kita harus punya satu kesepahaman bahwa bagaimana mencari pemimpin yang tepat itu sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Kita harus belajar betapa sedihnya kita sebagai sebuah bangsa. Semua capek kuliah, ya, dimarah-marahin dosen, ujian berulang-ulang. Tapi hari ini untuk menentukan ijazah asli aja susah. Coba, ada Mabes Polri, ada Panglima TNI, ada Jaksa Agung, banyak penyidik sekolah dari luar negeri. Untuk menentukan ini ijazah asli aja susah. Bagaimana kita mau membangun Indonesia? Urusan ijazah aja susah. Tidak usah ditafsirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.